海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Nama dari 3 kapten bajak laut Supernova, Luffy, Lau, dan juga Kid telah menjadi perbincangan di seluruh dunia. Nilai bounty mereka kini pun naik dengan sangat drastis menjadi 3 miliar berry untuk masing-masing dari kepala mereka. Berita ini juga dibarengi dengan diumumkannya 2 Yonko yang baru, yaitu Monkey D. Luffy dan Lord Buggy. Diangkatnya Lord Buggy menjadi seorang Yonko membuat banyak teman-teman populer di luar sana menjadi terkejut dan terheran-heran. Namun ada sebuah hal lain yang lebih mengagetkan lagi, yaitu Admiral Ryukyu yang sudah memulai pergerakannya ke ibu kota bunga. Kira-kira kejadian apakah yang akan terjadi di ibu kota ketika Ryukyu tiba nanti? Sesuai dengan berita yang telah beredar bahwa untuk minggu ini manga One Piece tidak akan rilis untuk waktu yang cukup lama. Dan untuk chapter 1054 mendatang diperkirakan akan rilis kembali pada bulan depan. Tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022. Hal ini dikarenakan Kang Oda yang sedang mengambil cuti selama 1 bulan untuk mempersiapkan saga terakhir One Piece yang kemungkinan akan menjadi sebuah petualangan terakhir untuk perjalanan Luffy dan nakamanya. Nah, selagi menunggu rilisnya chapter 1054, Abang Kapten akan mengenceritkan beberapa prediksi yang kemungkinan akan ditampilkan dalam chapter 1054 mendatang. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Kalau sudah, ayo semua turunkan layar dan mari kita berangkat. Banyak kejadian yang sangat menarik akan diperlihatkan dalam chapter 1054 kali ini. Terutama tentang pergerakan dari Admiral Ryukyu yang saat ini sedang OTW ke ibu kota bunga. Kira-kira kejutan apakah yang akan dilakukan si kolor hijau ini di ibu kota nanti ya? Berikut adalah beberapa poin prediksi yang sudah Abang Kapten rangkup untuk teman-teman populer semuanya. Poin prediksi pertama, kemungkinan akan menampilkan situasi festival di ibu kota bunga. Kita akan melihat ekspresi Luffy yang kaget setelah mengetahui bahwa dia saat ini telah menjadi seorang Yonko. Namun sepertinya Luffy tidak akan langsung menerima gelar Yonko-nya itu. Seperti biasa, Luffy tidak mau terlihat hebat atau terkenal di mata dunia. Sama seperti saat dia membebaskan Wano dari kekejaman Kaido. Luffy meminta Momo agar tidak memberitahu semua orang bahwa dialah yang telah mengalahkan Kaido, karena dia tidak mau dianggap sebagai seorang pahlawan. Bukan cuma itu, para kru topi jerami yang lain juga terlihat terkejut mengetahui bahwa kapten mereka adalah seorang Yonko sekarang. Mereka juga semakin terkejut setelah melihat bounty Luffy, Lau, dan juga Kid yang mencapai nilai 3 miliar berry. Sebuah angka yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lalu, di dalam koran tersebut, kemungkinan nilai bounty terbaru dari para kru topi jerami juga akan diperlihatkan. Karena lawan mereka adalah Yonko, jadi bounty mereka semua tentunya akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga. Kenaikan nilai bounty tersebut akan disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi dan sekuat apa lawan yang mereka hadapi di perang tersebut. Namun di sini, Abang Kapten akan berfokus kepada 2 monster bajak laut topi jerami, yaitu Zoro dan Sanji. Bounty mereka berdua kemungkinan akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena prestasi mereka yang telah mengalahkan 2 All-Star, King, dan Queen. Untuk Roronoa Zoro, kemungkinan nilai bounty-nya akan naik menjadi 1.490.000.000 berry. Dan untuk Vinsmoke Sanji, nilai bounty-nya kemungkinan akan naik menjadi 1.390.000.000 berry. Suatu angka yang cukup pantas untuk 2 orang komandan Yonko ini.
Prediksi selanjutnya ada pada Nico Robin dan Tenguyama Hitetsu alias Kozuki Sukiyaki. Kemungkinan pembicaraan mereka berdua akan dilanjutkan dalam chapter ini mengenai di mana keberadaan dari senjata kuno Pluton. Kelihatannya Sukiyaki tahu betul tentang Pluton dan di mana Pluton itu berada. Dia akan memberitahu bahwa Pluton itu bukanlah merupakan sebuah benda. Pluton merupakan manusia yang dapat mengendalikan sebuah makhluk terkuat yang pernah ada di dunia ini. Dan Pluton yang dimaksud Sukiyaki itu adalah Kozuki Momonosuke. Dia dikatakan mampu mengendalikan seekor gajah raksasa dengan pulau di punggungnya. Dia akan memerintahkan gajah raksasa itu sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan. Jika memang benar demikian, maka keberadaan Momo saat ini dalam bahaya besar. Dia akan menjadi incaran pemerintah dunia, apalagi saat ini ada seorang admiral di Wano Kuni yang sedang bergerak menuju ibu kota bunga. Untuk poin prediksi yang terakhir, kemungkinan kita akan melihat Admiral Ryukyugu yang sudah tiba di ibu kota bunga. Maksud dari kedatangan Admiral kolor hijau ini sudah jelas diperlihatkan pada chapter yang lalu, yaitu ingin memburu kepala Yonko Luffy, Law, dan juga Kid. Namun sepertinya tindakan Ryukyugu ini sudah di luar dari instruksi yang diperintahkan oleh Akainu. Dari peringatan yang dikatakan oleh Akainu sebelumnya, kemungkinan tugas dari Ryukyugu ini hanya untuk membereskan sisa-sisa bajak laut hewan buas dan juga menangkap Big Mom dan Kaido apabila mereka masih bertahan hidup. Namun kelihatannya Ryukyugu ini merupakan fans berat dari Akainu dan dia ingin mengambil simpatik dari bosnya itu, atau bisa dibilang si Ryukyugu ini mau angkat telur ke Akainu dengan cara memburu kepala dari Yonko Luffy, Law, dan juga Kid. Sebuah bentrokan pun mungkin akan terjadi di festival tersebut. Ryukyugu akan menggunakan kekuatan buah iblisnya di sini. Selain itu, nama buah iblis dari Admiral ini pun akan terungkap juga. Jika dilihat dari ciri-cirinya yang berhubungan dengan tumbuhan, maka kemungkinan nama buah iblis dari Admiral Ryukyugu ini adalah Hito-Hitonomi model Yonka atau Dewa Hutan. Dengan kemampuannya itu, Ryukyugu mampu menciptakan tumbuhan, bahkan juga sebuah hutan yang lebat untuk menjerat targetnya. Dan ini merupakan suatu kemampuan yang sangat berbahaya bagi seorang admiral. Kira-kira siapakah lawan yang pantas untuk menghadapi Admiral Ryukyugu ini? Abang Kapten berpendapat bahwa Brook lah yang cocok untuk menghadapi Admiral ini. Dengan tubuh tengkoraknya, dia tidak akan terpengaruh jika Ryukyugu menghisap nutrisi dengan akarnya. Dan dengan kemampuan esnya, Brook akan dengan mudah melumpuhkan pergerakan dan pertumbuhan dari akar milik Admiral itu. Jadi dengan alasan inilah yang akan membuat Brook menjadi counter alami untuk melawan kekuatan buah iblis milik Ryukyugu ini. Namun sepertinya tugas Brook di sini bukanlah untuk mengalahkan Ryukyugu, tetapi hanya untuk menahan pergerakannya agar mereka semua bisa kabur dari Wano tanpa menimbulkan bentrokan yang lebih besar di ibu kota. Karena dia adalah seorang admiral dan bukanlah hal yang mudah untuk mengalahkan seorang perwira tinggi di angkatan laut ini. Nah, cukup sekian dulu encrit-encritan prediksi untuk mengawal One Piece chapter 1054 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opeler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.